Nah, tetapi struktur kalimat nomor 1 ini yang diberi tanda merah dan diberi keterangan S itu merupakan kalimat yang salah. Mengapa salah? Karena kalimat ini diawali oleh keterangan, ini kan dari sini sampai sini, tetapi keterangan itu tidak ada penandanya sampai tentang. Nah, ini kan tidak ada apa yang menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan keterangan. Dalam bahasa Indonesia tidak bisa kita membuat kalimat seperti ini. Jadi kata kerja mengawali kalimat. Itu pasti sebagai keterangan. Kecuali kata kerja itu akan dinominakan. Itu dinominakan jadi dijadikan subjek, tetapi itu hanya pada beberapa kata. Nah, kalau kita akan menjawab atau membalas surat dan ada kalimat seperti ini, yang benar adalah kita tambahkan di sini dengan menunjuk. Nah, atau kalau tidak menggunakan menambahkan kata ini, bisa juga dengan menggunakan sesuai dengan, ya, sesuai dengan dan seterusnya. Jadi dari sesuai dengan sampai sini ini keterangan. Sekarang coba Anda jawab. Kalimat 1A itu dan 1B sama kan polanya. Sekarang mana subjeknya? 1A atau 1B? Sami mawon. Subjeknya mana coba? Ayo, yang bisa jawab boleh pulang. Udah di rumah, Bu, ini. Ya pulang ke Bintaro maksudnya. Kalau yang jawabannya salah, nggak boleh pulang ke Bintaro. Ya, mana subjeknya 1A atau 1B? Kenapa? Kami. Saya sudah menduga pasti kalian akan menjawab kami. Ya. Bahwa dan seterusnya. Nah, ya, siapa yang jawab bahwa dan seterusnya? Ini nggak kelihatan, soalnya kalian semua sembunyi sih tuh. Bersembunyi semua ya? Saya, Bu. Aduh, saya. ketawanya siapa? Oka. Itu ketawanya Oka. Enggak, Bu. Bukan saya yang ketawa. Ini sembunyi semua. Nggak apa-apa lah. Mungkin sembunyi kalau berkaitan dengan kuota atau apa, nggak apa-apa deh. Saya tidak maksa. Pakai Zoom juga saya tidak maksa. Kalau kalian berkeberatan pakai Zoom, kemudian mau pakai WA juga boleh. Tapi ya sistemnya gitu, fotonya dari percakapan itu. Nah, jadi ini mana subjeknya tadi? Kembali ke pokoknya. Bahwa titik. Ya, bahwa dan seterusnya. Katakanlah ini gini, dengan menunjuk surat saudara nomor sekian tanggal sekian tentang hasil ujian. Nah, misalnya tentang hasil ujian, kami beritahukan bahwa ujian ulangan atau ujian susulan akan dilaksanakan besok. Nah, itu baru dari sini, dari bawah sampai selesai itu merupakan subjeknya. Kemudian mengapa bukan kami? Nah, sekarang saya mau bertanya, predikatnya mana di dalam 1A atau 1B itu? Itu sama itu. Satu A dan 1B. Mana predikatnya? Anda masih ingat kalimat yang di PPT kalimat itu yang berkaitan dengan kalimat aktif, pasif, kemudian ada pasif yang saya sudah mengatakan saat itu bahwa kalimat ini nanti akan banyak digunakan di dalam surat. Monggo buka dulu deh kalimat pasif itu. Buka PPT kalimat. Namanya kalimat pasif apa gitu. Anda tidak usah menghafalkan nama kalimat aktif atau pasifnya, tetapi yang pasti pasif periferal, Bu. Ya, bagus. Periferal sih itu maksudnya. Jadi pasifnya itu pasif yang ada pelaku personanya.
Ya, ada pelaku personanya. Sebetulnya kan sama dengan diberitahukan itu. Nah, ini kan kalau periferal itu gini, ada pronomina. Pronomina itu saya, kamu, kami. Nah, ditambah verba, dan verbanya biasanya tidak berawalan, dan itu pasti pasif. Itu tadi kalimatnya itu sama dengan diberitahukan. Kami beritahukan, ini kan sama dengan diberitahukan. Ya. Diberitahukan itu bentuk pasif yang asli. Sedangkan kami beritahukan itu yang periferal itu. Maksudnya itu adalah ada pelaku personanya. Dan kalau di dalam surat Anda harus menggunakan yang ini. Mengapa? Dua-duanya benar, hanya kalau yang pasif yang ini ada kami-nya, kan ini predikatnya kan ini. Nah, kami beritahukan itu predikatnya kan. Kami beritahukan apa gitu. Apa yang diberitahukan bahwa ujian susulan akan dilaksanakan besok misalnya. Nah, ini sama dengan diberitahukan. Karena ini bentuk pasif. Dan kalau di dalam surat digunakan bentuk pasif yang ini. Jadi ada kami atau saya. Kalau misalnya gini, mahasiswa mengirim surat kepada dosen tidak masuk. Biasanya di meja sudah ada surat kan ketika saya masuk. Di situ misalnya saya tidak bisa masuk karena sakit. Kemudian di situ bersama ini saya lampirkan, saya lampirkan surat keterangan dari dokter atau dari klinik atau apapun. Atau saya lampirkan, nah itu saya lampirkan itu sama dengan dilampirkan. Tetapi kalau aktif yang ini, yang ya aktif itu yang contoh. Nah, kalau yang ini yang aktif. 3A dan 3B subjeknya mana? Jawab. Jangan pura-pura mikir yang lain. Mikirnya mikir beneran. Kalau pura-pura tidur, jangan tidur beneran. Kalau saya nggak usah pura-pura. Bu, saya pura-pura ngerti, nggak usah harus ngerti beneran. Jangan pura-pura tidur, tidur beneran aja. Ya, coba Kami. kalau A3. Ya, kalau ini kami. Karena ini merupakan kalimat aktif. Kalau yang tadi kalimat pasif gitu. Nah, kalau surat dua-duanya boleh. Tetapi kalau nanti Anda di KTTA atau karya tulis atau makalah, yang Anda gunakan adalah bentuk pasif. Ya, bentuk pasif yang ini. Nah, ini kan sama dengan diberitahukan. Nah, jadi misalnya gini. Masalah pajak, masalah penghapusan pajak di wilayah tertentu sudah dibahas, ya sudah dibahas loh ya dalam bab 2. Nah, bukan sudah saya bahas. Justru kalau di KTTA seperti itu atau di karya tulis kita tidak menonjolkan pelakunya. Kalau surat kan kita kan berkomunikasi antara orang pertama dan orang kedua. Jadi orang pertama pun ketika mengonsep itu adalah mewakili lembaga. Nah, yang menerima juga sama, mewakili lembaga gitu. Nah, sedangkan kalau di dalam karya tulis itu tidak. Masalah pajak sudah dibahas pada bab 2. Nah, sudah dibahas pada bab 2, bukan sudah saya bahas. Sedangkan di kata pengantar barulah digunakan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih misalnya ya. Nah, itu barulah boleh menggunakan penulis atau saya juga bisa. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Sekarang 2A dan 2B. 2A mana subjeknya? Ya, cepat. Yang lain?
Kalau jawab, cepat. Dibuka kalau mau jawab. Ada Intan, ada ini pada kemana ini? Halo, ada 30 sih. Halo guys. Biar ikutan anak muda ini. Biar dikira muda gitu. Yang mana coba? 1A, sudah ya. Sekarang 2A. Subjeknya mana? Cepat. Sinta, coba Sinta jawab. Sinta Okti. Iya, Bu. Ya, jawab. 2A. Subjeknya mana? Kami. Kami. 2A kami, 2B? Kami informasikan. Nah, ragu kan Sinta? Siapa yang bisa jawab? 2A subjeknya mana? Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau di sini kami sampaikan, ini kan pelaku persona. Coba yang lain dengar ya guys ya. Jangan ngulang lagi, nanti habis selesai waktunya ya, tolong. Kami sampaikan, kan tadi sama dengan ini kami beritahukan. Polanya sama kan? Kami pelaku pronomina ditambah verba kata kerja, tapi kata kerjanya tidak ada awalan. Berarti ini bukan kalimat aktif. Kalau kami menyampaikan, betul kami subjeknya, tapi ini kan bukan. Kami sampaikan, kami beritahukan, kami informasikan, itu semua sebagai predikat. Tolong dicatat. Ini kami sampaikan sama dengan disampaikan. Jelas? Jangan pura-pura ngerti. Kudu ngerti beneran. Ini kan tadi sudah dibahas, sayang, Sinta. Ini kami beritahukan. Sama dengan kami sampaikan. Mengapa ini pasif? Baik, saya buka lagi ya materi yang kalimat. Dulu pernah saya katakan bahwa nanti kalimat itu akan banyak digunakan di dalam surat gitu. Nah, ini kan coba lihat. Kalimat pasif yang merupakan transformasi, kalimat perpindahan gitulah maksudnya ya, dari kalimat aktif. Sehingga semua kalimat aktif pasti dapat dipasifkan ya. Demikian sebaliknya, kalimat pasif dapat dilacak, bentuk aktifnya bisa. Nah, Anda lihat di sini, kalau kalimat di sini verba atau kalimat kata kerja pasif, ini tidak ada objek. Dan subjeknya itu menjadi sasaran, udahlah Anda bingungnya nanti gini, bahwa ini pronomina, pronomina itu kan kata ganti orang, bisa saya, bisa kamu, ditambah verba, verbanya tidak berawalan. Kalau yang pasifnya ini misalnya tadi kami informasikan, ya, tapi kalau di sini dibuat pasif yang ini kan gini, persoalan itu sudah diinformasikan. Nah, inilah asli yang disebut kalimat pasif. Nah, tetapi kalau di dalam surat yang digunakan adalah yang ini, yang disebut periferal itu. Periferal itu kami LJU sudah saya koreksi. LJU sudah saya bagikan, ya. Nah, saya sudah membagikan LJU. Nah, itu kan aktif, sayanya subjek. Dosen harus membagikan nilai. Nilai sudah saya bagikan. Nah, itu pasif. Ngerti nggak? Pahamkah? Memang Anda tidak usah menjadi ahli bahasa seperti itu. Tapi paling tidak Anda kalau ada kalimat yang salah, Anda tahu, oh ini, kurangnya itu. Nggak usah Anda ahli bahasa. Nanti kalau Anda jadi ahli bahasa, saya jadi apa dong?
Nanti saya nggak ada pekerjaan. Ya gimana sih? Kerjaannya kan saya sekarang nyoret-coret kerjaan Anda kan? Iya, bukan hanya Anda, dimanapun ada tulisan apa, saya coret-coret gitu. Apa editor ya? Iya, Anda nggak usah jadi ahli bahasa ini gini-gini, enggak. Tapi kalau tidak tahu unsur-unsur begini, yang nggak akan bisa menganalisis kalimat itu salah atau tidak. Misalnya di dalam apa teks atau studi kasus, Anda tidak akan tahu itu kalau tidak tahu unsur-unsur seperti ini gitu. Ya, jadi ini kan pronomina. Nah, sama ini nih, lihat. Mahasiswa diminta untuk menaati semua aturan, ya. Diminta untuk, ini pasif kan. Kemudian kami beritahukan masalah itu. Kami beritahukan masalah itu. Nah, ini kan subjeknya mana? Pada periferal yang kalimat satu ini. Kan masalah itu. Ini yang ini subjeknya ini. Apa yang kami beritahukan? Nah, kami beritahukan ini sama dengan diberitahukan. Itu yang periferal itu. Jadi periferal itu kalian pasif tapi tidak pakai di gitu dah. Udah gitu aja. Daripada Anda bingung. Tidak pakai di dan kalau kata kerjanya itu pasti tidak pakai awalan. Karena kalau pakai awalan itu pasti kata kalimat aktif dong gitu. Mereka kerjakan tugas itu kemarin. Tapi ini kan pasif. Mereka kerjakan, dikerjakan kan, dikerjakan tugas itu kemarin. Tugas itu dikerjakan kemarin. Tugas itu mereka kerjakan kemarin. Mereka kerjakan itu sama dengan dikerjakan. Dikerjakan mereka gitu loh. Hanya tugas itu mereka kerjakan kemarin. Nah, kalau seperti ini kan ini mereka kerjakan sebagai predikat. Tugas itu sebagai subjek. Kemarin itu keterangan gitu. Jelas? Nah, itu tinggal dipraktikkan ke dalam surat tadi. Nah, misalnya ini, sudah kami beritahukan masalah itu beberapa hari yang lalu. Kalau diaktifkan saya atau kami sudah memberitahukan, gitu kan? Kami sudah memberitahukan ya masalah itu beberapa hari yang lalu. Nah, itu kalau aktifnya. Kalau ini kan pasif gitu. Jadi apa yang sudah kami beritahukan ini sama dengan diberitahukan. Oh, jadi begini. Bisa dipahami itu? Nah, ini pasti subjek dan ini keterangan gitu. Nah ya, pindah lagi. Nah, makanya
Ya, kita lanjutkan. Jadi coba 2A, mana subjeknya? Intan Dara, coba jawab. 2A ini subjeknya mana? Ada Intan Dara, coba kalau menjawab tolong dong dibuka dibuka wajahnya. Kan nggak pakai masker. Biar saya juga hafal. Sengaja saya memanggil nama Anda supaya saya juga hafal, supaya tahu satu persatu gitu. Jadi kalau saya tanya, Anda jawab kan. Nah, tolong dibuka dulu sebentar. Kalau udah itu ditutup lagi nggak apa-apa. Ya, silakan Intan. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Mohon maaf. Oh, kan? Tuh. Kamu sambil tiduran. Enggak, Bu. Duduk tadi, Bu. Nah, terus ngelamun, nggak didengar Enggak, pertanyaan Bu. saya. Enggak, Bu. Soalnya tadi kurang jelas aja suaranya, Bu. Mungkin sinyalnya jelek. Di mana? Anda di mana? Rumahnya ini di mana tinggalnya gitu? Saya di Lampung, Bu. Lampung. Lampung kan masih Indonesia. Kenapa sinyalnya jelek ya? Enggak tahu juga, Bu. Ya, coba nomor 2A, mana subjeknya? Ya, Bu. Sebentar, Bu. Hal-hal bukan, Bu? Kenapa ragu? Yakin dong. Iya, Bu. Yakin, Bu. Yakin. Mana? Hal-hal saja? Iya, Bu. Hal-hal saja. Nah, salah. Ini gini caranya ya, coba guys, yang lain dengar juga. Ini kami sampaikan, itu kan sama dengan disampaikan nih, ini. Apa yang disampaikan? Hal-hal sebagai berikut. Jadi hal-hal sebagai berikut itulah subjeknya. Hal-hal sebagai berikut akan kami sampaikan, gitu kan? Kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Itu sudah beda lagi, itu aktif, subjeknya kami. Tapi kalau ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, ini kan disampaikan, itu sebagai kata kerja. Di sini hal-hal sebagai berikut, inilah subjeknya. Jadi subjek kan tidak selalu kami, Bapak, Ibu, saya, tidak selalu begitu. Lihat konteks kalimatnya gitu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk dan seterusnya sebagai apa? Untuk dan sampai tentang, katakanlah tentang permintaan tenaga pengajar. Sampai sini sebagai apa? Untuk menjawab surat Bapak tanggal sekian, nomor sekian, tanggal sekian, tentang ujian akhir. Nah, coba Firlian baca, jawab. Untuk dan seterusnya sampai tentang ini sebagai apa? Firlian ada? Firlian adakah? Ada, Bu. Ya, saya kira Firlian yang ketua KPK, bukan ya? Namanya sama, Bu. Iya, nama sama. Semoga jadi ketua KPK ya. Amin. Ya, untuk dan sini sampai sini sebagai apa? Keterangan, Bu. Ya, keterangan. Pokoknya kalau ada untuk, ada sesuai dengan, sehubungan, itu sampai sini, itu keterangan. Kemudian kalau 2B, masih Firlian aja, mumpung terbuka. Subjeknya mana 2B? Bahwa itu, Bu. Ya, misalnya gini, bahwa ujian susulan akan dilaksanakan besok, misalnya ya. Nah, jadi ini kalau ini bentuk pasif, itu pasti ini kan sama dengan ini nih. Kami informasikan sama dengan diinformasikan. Apa yang diinformasikan? Bahwa ujian susulan akan dilaksanakan besok, gitu. Ya, Anda tidak ada yang ujian susulan kan? Misalnya ada yang bermasalah atau apa, bermasalah itu LJU-nya kelas ini 51 nggak ada? Tidak, Bu. Ada? Seperti tidak ada. Aman, insya Allah. Oh, aman. Maksud, ya pelajaran lain maksudnya udah, syukurlah, alhamdulillah. Ya, baiklah Firlian, bisa dipahami ya itu ya. Anda dari mana ini? Anda di mana?
Saya di rumah, Bu, di Blitar. Ya tahu di rumah, masa di toko? Di Blitar, Bu. Oh, Blitar, Jawa Timur ya. Iya. Iya. Nah, baik, tapi dengar ya, suara saya sampai ke Blitar ya. Iya, Bu, terdengar dengan jelas. Ya, baik. Lanjut. Nah, ini juga sama. Kalau ini beda subjeknya karena ini merupakan kalimat aktif. Ini kan untuk menindaklanjuti sampai sini. Ini samalah keterangan-keterangan yang kata kerja yang tidak boleh mengawali kalimat. Untuk menindaklanjuti pembicaraan kita melalui telepon kan keterangan. Boleh pakai dengan ini, boleh tidak. Kami ingin, nah ini kami merupakan subjek, ingin menegaskan predikat, bahwa dan seterusnya objek. Ini juga sama. Karena ini bentuknya kalimat aktif. Kalau kalimat pasif seperti tadi. Nah, berikutnya berkaitan dengan kata menugasi dan menugaskan yang ada di video itu ya. Itu videonya video bukan hoax kalau itu boleh disebarluaskan. Ya. Soalnya kemarin ada siapa mahasiswa yang di kampus lain, Bu, ini boleh disebarluaskan? Ya boleh kalau ini bukan hoax. Kalau hoax nggak usah pakai berita ya. Hoax itu sudah berita bohong gitu. Jadi bukan berita hoax, bukan. Dan hoaxnya itu sudah hoax Indonesia ya, pakai K dan S. Nah, jadi kalau video ini boleh karena video beneran gitu. Nah, menugaskan, menugasi, menganugerahi dan menganugerahkan itu sama-sama kata kerja yang memerlukan objek. Sampai 15 berapa sih? 40 ya? Iya, Bu, 40. Iya, Bu. 15.40. Kok nggak terasa ya? Pasti Anda bilang, ya nggak terasa Ibu. Kalau saya terasa, pasti gitu deh. Malah pengen cepet selesai, gitu nggak? Bener kan 15.40 udah nggak terasa 20 menit lagi. Ya, menugasi. Menugasi itu objeknya orang, kalau menugaskan itu pekerjaan. Karena kalau Anda misalnya gini, saya menugaskan nisfatur ya. Nah, berarti kalau saya menugaskan nisfatur, si nisfatur itu yang